Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari SMK Negeri 2 Purwokerto, kelompok J11 dari kelas 11 DKV 2. Kami di sini ingin melihat bagaimana proses pembuatan batik sekaligus wawancara dengan pemilik dari batik R ini. Ikuti keseruan kita, ayo. Kalau mula Bapak membuka usaha batik itu gimana? Usaha batik yang kami jalankan itu sebenarnya usaha peninggalan. Nah, misalnya turun temurun. Kenapa jadi batik R itu gimana? Jadi dulu di batik Sugito atau orang tua saya itu dalam menjual batiknya itu dulu langsung dibeli sama batik Rasidi. R-nya dulu Rasidi Purwokerto. Karena memang di sana apa istilahnya pengrajin batik besar. Tapi alhamdulillah batik R itu kemudian dibeli oleh orang tua saya karena pemilik batik R itu meninggal, yang asli ya. Meninggal, kemudian keluarganya tidak bisa meneruskan ke orang tua, sehingga karena hubungan orang tua saya dengan pemilik batik R itu juga sangat bagus, akhirnya bapak saya itu membeli peralatan yang biasa digunakan untuk proses batik cap, baik itu cantingnya, baik itu pres-presan kayak gini, nah itu kan alat itu, dan mereknya sekalian peneliti. Nah kebetulan mereknya waktu itu dari batik R yang pertama itu belum didaftarkan ke HAKI. R-nya dulu itu Rasidi ya. Rasidi. Ya. Jadi dulu batik R itu belum didaftarkan ke HAKI sehingga pada tahun 2006 kalau nggak salah. Kami mencoba untuk kami daftarkan ke HAKI biar ada pengakuan bahwa R itu milik kami, sehingga kami dapatkan bukti. Kemudian pada tahun 2008 baru keluar bahwa merek batik R itu kepunyaan dari dan R-nya itu bukan Rasidi lagi, R-nya itu lebih cenderung ke register batik R Banyumas, ya kan? R Rasidi dan Banyumas kan R semua itu, baik RC Purbolinggo, RD RA Banyumas, RB Cilacap, itu masuk Karesidenan Pak, Karesidenan Banyumas, makanya dinamai sampai sekarang di riwayatnya kami beli dari mitra usaha. Orang tua saya mendirikan usaha batik dari tahun 70-an, tapi tanggal dan bulannya saya nggak bisa, tapi sudah
tahun 70-an. Ini Pak, tekniknya kan banyak. Jadi yang samping, jilidnya pakai samping. Jadi teknik membatik atau jenis ya? Iya, jenis. Jenis batik cap itu sekarang tuh eh, ada berapa ya? 4 ya. Yang pertama tulis, kemudian batik cap, ada juga batik kombinasi, dan terakhir bukan batik tapi salah kata. Salah kata. Iya, namanya printing. Printing mesti orang ngomong batik printing, padahal itu bukan batik. Kain bermotif batik, tapi orang sudah sering diucapkan batik printing atau tekstil. Itu bukan batik. Tapi yang asli batik itu 3: batik tulis, batik cap, batik kombinasi. Batik kombinasi saja sekarang ada kombinasi batik tulis sama batik cap. Ada juga kombinasi batik printing dengan batik tulis. Di batik kombinasi ada 2 sebenarnya. Kalau cara membedakan batik cap sama batik tulis itu bagaimana Pak? Biar kita bisa tahu, oh ini yang batik cap, ini batik tulis. Kalau batik cap itu lebih presisi. Sama gitu. Kalau batik tulis enggak. Batik tulis tidak presisi. Antara cetakan yang ini, yang begitu. ini kan titikan jalan cetakan ya. Iya. Itu biasanya jaraknya tidak sama, besar kecilnya tidak sama. Tapi kalau yang namanya batik cap itu hampir sama semua, besar kecilnya itu hampir sama semua. Ini kan alatnya sudah, cantingnya, jadi lebih presisi, lebih simetris ininya, sama. Tapi kalau yang batik tulis tidak sama. Tips dari Bapak nih, Bang, melestarikan batik di daerah Banyumas itu kan biasanya anak-anak muda itu jarang pakai batik gitu aja. Iya, anak-anak itu ya TK umpamanya ya, itu harus tahu alat yang digunakan untuk membatik apa saja, diperkenalkan. Kalau SD itu mungkin diperkenalkan cara prosesnya, Cara membuatnya. ya cara membuat. Nanti SMP itu diperkenalkan mereka itu mencoba membuat bagaimana, rasanya bagaimana. Nanti yang ke tingkat SMP, SMA itu biasanya kalau di SMA 1 Suara Jalan sudah ada pelajaran. Nah, untuk yang anak-anak sekolah paling tidak itu ada seragam identitas. Yang batik. Ya, kalian saat bergenerasi itu tidak malu memakai batik. Buat pemasaran batik ini tuh udah sampai mana sih? Marketing untuk Jawa Tengah sih mas, kayaknya udah semua. Ini ada pesanan dari provinsi. Paling jauh pemasaran kemana Pak? Yang sejauh ini? Saya itu punya rekanan istilahnya, relasi Jogja. Itu mereka itu buka butik di sana. Penjualannya bagus ya. Dan mereka itu pangsa pasarnya itu memang luar provinsi, banyak dari provinsi lain. Cuma kan saya nggak mungkin tanya, Mbak itu pesanan yang batik dikit saya dipasarkan di mana, kan enggak. Tapi yang jelas mereka marketnya bagus sampai luar kota, luar daerah lain provinsi. Jadi mereka hanya menjual tapi kami produksi, tapi tidak secara langsung. Jadi batik yang kami punya itu nanti setelah di sana ya udah brandnya brand sana, bukan brand kami. Batik Air bukan, di sana sudah disulap. Sana udah jadi brand lain. Iya, tapi wajar kalau saya nggak masalah. Ini kami bisa produksi,
mereka bisa jual, sama-sama saling menguntungkan. Kayak gitu toh. Terakhir nih Pak, apakah ada keberpihakan dari pemerintah Kabupaten Ada, Banyumas? ada. Tapi ya memang tidak setiap tahun. Contohnya batik itu berkembang di Banyumas itu tahun 2001. Itu juga karena keberpihakan pemerintah daerah. Iya Pak, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa dapat pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami, sudah mengizinkan kami untuk melihat prosesnya. Maaf bila ada salah tutur kata dari kami. Sama-sama. Ya mungkin hanya itu sih yang Iya Pak. bisa saya berikan ke kalian, karena kegiatan P5 memang macam-macam.